Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Iqbal dan partner saya Adam Royhan Irfani akan mempresentasikan tentang prediksi jumlah ketersediaan bahan baku produksi kain PT Afkain dengan menggunakan software Stella yang telah dilaksanakan pada modul 4 ini. Saya sendiri NPM 19135 dan partner saya NPM 19021. Pertama ada pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi di sektor industri juga semakin pesat. Masyarakat tidak terlepas dari penggunaan berbagai barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan yang beragam, dan berbagai perubahan pada masyarakat memunculkan industri manufaktur maupun jasa. Produk dan jasa yang tersedia ada yang digunakan secara langsung dan ada juga yang diolah kembali. Ketersediaan produk dalam masyarakat tidak terlepas dari sebuah proses produksi dan operasi. Di era globalisasi ini, dunia industri berkembang pesat baik di dalam industri jasa maupun industri produk. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara membatasi waktu pelayanan agar perusahaan dapat memenuhi target pelayanan pada customer. Lalu selanjutnya di sini pengertian tentang produksi adalah fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas-aktivitas guna penciptaan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi tersebut. Dalam proses produksi, terdapat elemen-elemen yang berbentuk kesatuan yang saling berinteraksi membentuk sistem dan disebut sistem produksi. Sistem produksi sendiri memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Istilah produksi sering digunakan dalam membuat sesuatu secara khusus. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan lebih fundamental, produksi dapat diartikan sebagai pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang atau jasa. Berikutnya ada pengertian atau penjelasan yang lebih rinci tentang PT Afkain sendiri. Merupakan perusahaan di bidang garment yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Afkain sendiri berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan yang terjadi pada PT Afkain sendiri yaitu banyaknya permintaan sehingga jumlah persediaan bahan baku harus tetap terpenuhi agar kegiatan produksi bisa tetap berjalan. Pemodelan simulasi dinamis dapat menggunakan software Stella. Stella adalah singkatan dari Systematic Experimental and Laboratory with Animation. Stella sendiri adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Richmond pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh AC System. Dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dengan melakukan secara manual proses produksi sampai menggunakan software Stella. Di dalam software Stella sendiri, selama kegiatan simulasi berlangsung dapat diamati grafik dari variabel
yang sedang berlangsung dalam dan hasilkan akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan hubungan sebab akibat yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Kedua, ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap pengumpulan data. Di tahap pengumpulan data ini, peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang lain. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu diantaranya pertama ada data jumlah permintaan, data persentase peningkatan pemakaian, data persentase penurunan daya beli, data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data stok kain, data konsumsi kain, data produksi kain, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok kapas, data persentase kecacatan bahan baku, data persentase peningkatan produksi kapas, dan yang terakhir data hasil produksi kapas. Berikut ini ada data real dari persediaan bahan baku, yaitu masing-masing jumlah permintaan 4.000, stok bahan baku ada 7.000, presentasi penurunan 3%, presentasi peningkatan pemakaian 7%, presentasi peningkatan produksi 6%, presentasi gunakan 2%. Dan di simulasi persediaan kapas ini berikut ada model presentasi penurunan daya beli, dan bisa dilihat sebagai berikut. Dan di sini ada tahap pengolahan data. Berikut merupakan macet dari langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Pertama itu dimulai, dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan, penyelesaian masalah, tujuan pengumpulan pengolahan data atau software Stella, dan ditentukan tidak atau ianya, dan yang terakhir verifikasi dan validasi. Dan dilanjutkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Dan berikut ini ada langkah-langkah pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya akan untuk pengertian langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama itu ada mulai. Pada tahap ini merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian dan dilanjutkan dengan survei lapangan. Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di perusahaan PT Afkain di kegiatan observasi wawancara. Berikutnya ada studi pustaka. Pada penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan cara membaca kepustakaan atau literatur. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber seperti textbook dan internet. Jumlah penelitian dan artikel-artikel yang sesuai dengan kajian permasalahan. Teori yang digunakan antara lain konsep dasar simulasi antrian. Ada perumusan masalah. Perumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data atau untuk mendukung pemecahan suatu masalah pada permasalahan di PT Afkain ini. Berikutnya ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini, setelah rumusan masalah dilanjutkan dengan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Pengumpulan data. Di pengumpulan data ini ada merupakan proses yang dibutuhkan dalam penelitian, baik data yang dimiliki PT Afkain maupun data yang dari pengamatan langsung atau observasi dan wawancara dengan karyawan PT Afkain. Berikutnya verifikasi dan validitas. Suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah sistem informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Hasil dan pembahasan. Sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah, kesimpulan dan saran untuk berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis. Yang terakhir ada selesai. Dan dilanjutkan
oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rayhan Silvani. Saya praktikan dari kelompok 11 Lab Sistem Simulasi Komputer. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya yang Fadil Muhammad Iqlal, di mana saya akan mensimulasikan softwarenya dan juga menjelaskan dari bab 3-nya. Untuk membuat model simulasi dari persediaan kapas ini, kita membutuhkan data, yakni ada 13 data, yakni ada data jumlah permintaan, data persentase peningkatan pemakaian, data persentase penurunan daya beli, data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data stok kain, data konsumsi kain, data produksi kain, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok kapas, data persentase kecacatan bahan baku, data persentase peningkatan produksi kapas, dan data hasil produksi kapas. Dengan datanya seperti ini, yakni jumlah permintaan sebanyak 4.000, dengan stok bahan baku yakni 7.000, yakni persentase penurunan sebanyak 3%, persentase peningkatan pemakaian sebanyak 7%, persentase peningkatan produksi sebanyak 6%, persentase kerusakan dan defect sebanyak 2%. Kita akan membuat model simulasinya dulu. Pertama, kita masuk ke software Stella-nya. Setelah kita masuk ke software Stella-nya, kita klik di sini modelnya dulu. Kemudian kita pilih stop pada toolbar-nya di sini, toolbar Stella-nya. Kemudian kita drag di sini dengan membuat model dengan 3 stok, ya ini jumlah permintaan, stok kain, dan juga stok kapas. Dan ini stok kainnya adalah barang yang kita produksi, kemudian kapasnya sendiri adalah bahan baku. Sini kita drag. Kita ganti namanya di sini jumlah permintaan. Di sini kita ganti namanya stok kain. Di sini kita ganti namanya stok kapas. Oke, setelah diganti seperti ini, kemudian kita membuat flow-nya dulu. Dan flow-nya di sini kita buat, di sini kita buat seperti ini. Oke,
Oke. Kita nggak ada namanya di sini penurunan daya beli karena jumlah permintaan juga mempengaruhi dari penurunan daya beli. Karena jumlah permintaan kita juga dipengaruhi oleh daya beli. Kita tuliskan di sini penurunan daya beli. Kemudian juga dipengaruhi oleh peningkatan pemakaian. Setelah selesai, kita ganti di sini stok kainnya juga, konsumsi kain dan juga produksi kertas. Karena kita stok kainnya juga dipengaruhi oleh produksi kertas dan juga konsumsi kain. Di sini konsumsi kain. Produksi kain. Oke. Setelah selesai, kita ganti juga di sini stok kapas dipengaruhi oleh bahan baku yang rusak. Karena pasti akan terjadi defect. Yang kita ingat di sini juga produksi kayu, produksi kapas. Oke. Setelah kita membuat flow-nya di sini, kita membuat converter. Di sini. Oke. Terus ini karena ini penurunan daya beli, maka kita tuliskan di sini persentase penurunan. Karena ini di sini, maka kita tuliskan persentase peningkatan permintaan. Sesuai dengan tempatnya. Oke. Ini di sini karena produksi kertas, produksi kain dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan baku. Oke, izin produksi kapas dipengaruhi oleh persentase peningkatan produksi kapas. Oke, di sini persentase kerusakan karena bahan baku rusak dipengaruhi menjadi persentase kerusakan. Oke, setelah selesai kita hubungkan dengan menggunakan konektor. Dia coba bermain ke konsumsi kain, kemudian stok kain, kemudian fungsi penggunaan baku, kemudian presentasi kerusakan. Kapas, kemudian stok kapas mempengaruhi dari produksi kain. Oke, semua ini dibuat model simulasinya. Kita inputkan satu persatu data yang tadi, 13 data tadi.
Untuk persentase penurunan dan masukkan angka, persentase penurunan sendiri seperti tadi. Persentase penurunan sendiri sebanyak 3%. Kemudian persentase peningkatan sebanyak 7%. Kemudian komposisi penggunaan bahan baku sebanyak 1, karena kita asumsikan bahwasanya setiap kain ini diproduksi dari satu bahan baku kapas. Kemudian persentase produksi kapas sebanyak 6% dan kerusakan sebanyak 2%. Oke, setelah dimasukkan semua, kemudian untuk penurunan daya belinya di sini kita masukkan rumus persentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Persentase penurunan dikalikan dengan jumlah permintaan. Kemudian permintaan sendiri sama kita masuk peningkatan pemakaian sendiri, kita masukkan peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Oke, selesai. Kemudian untuk produksi kainnya sendiri dan juga konsumsi kainnya sendiri, yang konsumsi kain stok kain dikurangi dengan jumlah permintaan. Yang produksi kain, komposisi dikali dengan stok bahan baku di kapas. Produksi kapas, jadi persentase peningkatan dikali dengan stok kapas. Jumlah kerusak, persentase kerusakan dikali dengan stok kapas. Nah, ini jumlah permintaan kita masukkan di sini sesuai datanya, yaitu jumlah permintaan 4.000, stok bahan baku 7.000. Ini kita biarkan karena ini adalah output dari semua simulasi ini untuk stok kainnya, karena kita mencari stok kain untuk prediksi ketersediaan stok kain di masa mendatang. Oke, selesai ini. Kemudian kita masukkan tabelnya dulu. Di sini kita pakai ini. Kita pin dulu. Dan kita masukkan datanya, yakni ada jumlah permintaan, stok kain, stok kapas,
konsumsi kain dan juga produksi kain. Sudah selesai. Masukkan di sini dari 0. Ini dari ke 1. Kemudian transpeknya kita isi dulu di sini dari form 1. Ininya CD-nya 1. Kemudian kita ganti mode. Ini sudah full, sudah nah, INF, oke. Setelah selesai kita klik OK. Kemudian kita ke tabelnya juga sama seperti tadi, kita klik 2 dan data jumlah permintaan, stok kain, stok kapas, konsumsi kain, juga produksi kain. Oke, ini ya. Sudah oke. Kemudian kita run. Di sini kita masukkan produksi kapas, produksi kain, karena ini adalah outputnya dari stok kain. Oke, seperti ini ya datanya. Kemudian ini kita masukkan ke analisisnya. Seperti ini validasi model. Pada sebab ini ditampilkan data mentah yang diolah oleh teks tabel, diagram gambar, perhitungan manual pada data mentah jika ada, dan analisis yang berisi kesimpulan dari proses validasi. Ini adalah grafik dari model simulasi persediaan kapas kain. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember persediaan kain mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik warna biru ini. Kemudian hal ini dikarenakan grafik stok kapas dan grafik stok kain, konsumsi kain, dan grafik produksi kain berada jauh dari grafik jumlah permintaan, sehingga mampu mencukupi proses produksi dan dapat terus dilakukan. Kemudian ini adalah tabel PET dari model simulasi persediaan kainnya. Analisisnya sendiri, pada proses produksi kapas dengan bahan baku yang digunakan adalah 100% dari kapas. Dapat diketahui bahwa jumlah permintaan kapas pada bulan Januari sampai dengan Desember berbanding lurus dengan stok kapas dan stok kain. Ini berbanding lurus, jumlah permintaannya berbanding lurus. Yang artinya peningkatan jumlah permintaan kapas harus diimbangi dengan peningkatan stok kapas dan bahan baku yang berupa kapas. Kemudian dari kesimpulan sendiri, yakni dari hasil output pada simulasi di atas, dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember jumlah produksi kapas sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa kapas juga mencukupi permintaan yang ada, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan dan persediaan bisa saling mencukupi dikarenakan jumlah stok persediaan lebih besar dari jumlah permintaan. Jumlah permintaan kain pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember berbanding lurus dengan stok kapas dan stok kain. Artinya peningkatan jumlah permintaan kapas harus diimbangi dengan peningkatan stok kapas dan bahan baku yang berupa kapas. Oleh karena itu, jika permintaan kain meningkat, maka harus dilakukan penambahan jumlah stok kain dan bahan baku berupa kapas agar proses produksi terdapat optimal. Dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai total biaya yang harus dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak hanya dapat mempertimbangkan mengenai jumlah persediaannya, tetapi juga dapat mempertimbangkan biaya pengeluaran juga, sehingga proses produksi tetap berjalan dengan optimal dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Berikut ini adalah dari daftar catatan kami.
Apabila cukup dari penjelasan dari kelompok kami, apabila ada salah kata dan salah perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.